Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala 'abdihi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ibu-ibu yang sama-sama berharap ridha Allah Ta'ala, alhamdulillah tentu saja atas takdir Allah Ta'ala hari ini untuk kedua kalinya kita bisa berjumpa kembali, alhamdulillah, di bulan mulia. Insyaallah dalam keadaan sehat ya Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Sehatnya bukan hanya sehat lahir tapi juga sehat batinnya. Sehingga hari ini insyaallah kita sama-sama mendapatkan ilmu yang barokah. Ya. Berbahagia sekali hari ini bisa bertemu ya di bulan suci ini untuk sama-sama belajar, menggali lagi, terutama karena pada hari ini insyaallah Ibu kita akan menggali lebih dalam terkait bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran. Sebagaimana diketahui, bulan Ramadan itu salah satu namanya itu dikenal dengan Syahrul Quran, karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Ada juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, ya, karena pada bulan ini ampunan dibuka lebar oleh Allah Ta'ala. Termasuk Syahrul Maghfirah, Syahrul Siyam, karena di bulan ini sebulan penuh kita diperintahkan oleh Allah untuk saum, ya. Dan jangan menjadi Syahrul Niyam. Apa itu Syahrul Niyam? Bulan tidur. Ada mereka yang di bulan ini untuk menghabiskan biar tidak terasa waktu saumnya, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Ba'da subuh tidur. Bangunnya nanti zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah zuhur, salat, tidur lagi. Nanti bangunnya kapan? Asar. Asar tidur lagi, ketemu maghrib, hanya tidur, tidur dan tidur, ya. Tidur tentu saja tidaklah salah, tetapi kalau hari-hari kita hanya dihabiskan dengan tidur, betapa ruginya kita. Padahal hari ini Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita. Tentu saja untuk membuka surga itu kuncinya adalah dengan beramal soleh, dengan ketaatan. Nah, salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya melalui Al-Quran. Makanya tadi Al-Quran, bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Salah satu dalil yang paling terkenal, insyaallah ibu-ibu sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Hudal linnas. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Sebagai panduan, pedoman dalam kehidupan. Ya, jadi jangan kemana-mana, carinya panduannya di Al-Quran, semua lengkap. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ibu mau cari apa? Semua di Al-Quran. Mau tentang akidah, banyak dalil-dalil bertebaran di beberapa surah berkenaan dengan akidah. Mau ibadah, banyak. Mau muamalah, mau akhlak, ada surah khusus, suratul akhlak itu surah Al-Hujurat, itu suratul akhlak. Bagaimana orang mukmin ketika berbicara, jauhi zon, tidak boleh ghibah, tidak boleh tajassus. Islam mengatur itu secara sempurna. Pendidikan, sosial, politik, semuanya ada. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Al-Quran bukan sekedar pajangan. Nah, bulan ini makanya dalam istidlalnya, ya, kesimpulan dari ayat tadi itu kata para ulama, artinya katanya kemenangan seorang mukmin di bulan Ramadan ini ditentukan seberapa banyak muamalah dia dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi kalau muamalah kita sehariannya dengan Al-Quran itu banyak, sebanyak itu pula kita sedang mengkoneksikan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kemarin saya diberikan kesempatan mengisi di salah satu MT, Bu, ada yang hadir di malam ke-14, ya, berarti kemarin sudah 3 kali khatam. Jadi sekali satu hari itu 5 juz, Bu. 5 juz satu hari. Saya Masya Allah, itu luar biasa, Ibu. Mohon maaf, usianya tidak muda, seusia Ibu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi inspirasi yang luar biasa. Kita sudah sejauh mana muamalah kita dengan Al-Quran? Apakah mau dibaca, mau mentadaburi, merenungkan isinya, atau mau ditahsin? Harus ada ikhtiar kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran di bulan ini. Mengapa demikian? Agar kita tergolongkan orang yang bersyukur, Bu.
Tidak semua Allah berikan kesempatan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita sudah masuk malam ke-15, alhamdulillah Allah berikan kesehatan Ibu. Masih berkumpul bersama keluarga, dengan suami tercinta, anak-anak, cucu tersayang. Yang lain tidak diberikan kesempatan yang sama. Makanya kalau hari bulan ini kita gunakan dengan sia-sia, digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sungguh telah zalim kepada diri dan juga kepada Allah Ta'ala. Sedikit bercerita, tadi saya sudah bercerita pada Ibu. Beberapa minggu yang lalu Bu, sahabat seperjuangan saya 2 bulan itu divonis Bu kanker stadium 4. 3 minggu yang lalu beliau wafat Ibu. Allah wafatkan dalam kondisi insya Allah mulia, meninggalkan seorang istri dan 4 anak yang masih kecil. Sampai sekarang itu istrinya masih mencerna situasi yang terjadi. Antara harus terus bertahan dan menyerah, tapi Masya Allah saya lihat beliau orang yang sabar. 1 minggu berikutnya, itu usianya Bu masih di 1 tahun lebih tua dari saya. 1 minggu berikutnya masih teman seperjuangan, usianya malah di bawah saya. Hanya 1 hari Bu di rumah sakit, sesak. Lalu kemudian beliau pun wafat. Begitu menyadarkan saya betapa ya Allah, saya sungguh beruntung masih diberikan kesempatan untuk hadir dengan sehat di bulan ini. Kita pun demikian. Ada yang banyak harus kita syukuri. Allah, cara bersyukurnya adalah dengan cara kita banyak-banyak beribadah. Hari ini mudah mungkin bulan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita diketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi bulan Ramadan kali ini harus lebih baik dari bulan Ramadan yang telah lalu, agar kita tidak merugi. Inilah barangkali Ibu mengapa saya mengangkat tema menangkap getaran Al-Quran. Tadi saya dengarkan Masya Allah Ibu bacaannya luar biasa, itu tahsinnya. Kata Rasulullah SAW, ya, yuqali li sahibil Quran, katakan kepada sahib Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, tartilkanlah, kama turattil fi dunya, sebagaimana kamu tartilkan di dunia, fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukan kamu katanya nanti di yaumil qiyamah, inda akhiri ayatin taqra'uha, itu di akhir ayat kamu baca. Ayat ini menurut syarahnya Ibu menunjukkan bagaimana mulianya orang yang membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran. Nanti dia akan naik ke surga. Setinggi apa dia naik ke surganya? Sebanyak bacaan yang ia baca dan sebanyak ayat yang ia hafalkan. Masya Allah. Jadi hari ini, di bulan ini, kita mau pakai peluang yang mana? Mau Quran? Berarti Al-Quran. Perketat di Al-Quran. Mau sholat berarti tidak cukup diwajib, ditambah dengan sunnah. Allah menjanjikan surga apa Bu untuk ahli sholat? Surga Firdaus Bu. Sholat ini kita belum bisa ini. Kadang-kadang masih ada bolong-bolongnya di sunnahnya. Masih bisa hanya wajib, sunnahnya tidak. Sodakohnya. Kalau ada proposal, ada yang meminta Bu jangan marah. Tahukah mungkin itu peluang dari Allah membuka jalan kita ke surganya. Ada di surga itu babus sodakoh namanya. Berikan seikhlas yang kita mampu. Mudah-mudahan di sanalah di hari yang tidak ada yang bisa menolong kita Ibu. Akan ada hari yang tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah. Saya bacaan Quran kamu, saya sodakoh kamu, saya sholat kamu. Kalau semuanya kita garap, sepertinya agak berat. Kalau tidak bisa semua, tapi tentu saja berharap semuanya bisa amal soleh kita garap. Tapi kalau tidak, dawamlah dengan salah satunya. Mudah-mudahan salah satu pintu surga bisa kita masuki, insya Allah. Nah kali ini kita akan membahas salah satu pintu surga yang lain, yaitu melalui Al-Quran. Maka judulnya menangkap getaran Al-Quran. Bu, kalau hati kita ini keimanannya Bu lagi naik, hati kita tuh Bu lembut, lunak sekali Bu menerima firman-firman Allah tuh begitu mengena gitu Bu. Hari ini Ibu kalau imannya lagi naik Bu, Ibu gak akan susah tuh datang ke sini.
Tapi kalau namanya manusia itu kan yazid wa yanqus. Ada satu waktu kita begitu semangat bertalabul ilm, melakukan salat, berzakat, bersedekah, berinfak, pokoknya beramal soleh itu kita semangat. Ada waktunya kita begitu futur ya. Nah, ketika futur melanda ya, maka hati kita itu apa? Begitu malas menangkap ya seruan-seruan Allah Ta'ala. Nah, yang paling parah nauzubillahi min dzalik adalah ketika hati mengeras, membatu. Ini yang nauzubillahi min dzalik. Makanya fawailul lil qasiyati qulubum, hati-hati, celaka orang yang hatinya itu keras. Dipanggil talabul ilmi, nanti ajalah, masih ada waktu. Sibuk. Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti ajalah, masih ada waktu. Pernahkah kita berpikir, hari ini, detik ini kita bertemu, saya keluar dari masjid, wallahu a'lam, apakah saya masih bisa bertemu dengan ibu? Wallahu a'lam. Hari ini Bu, usia saya tepat 43 tahun 5 Maret. Tapi saya tidak pernah merayakan. Saya hanya mohon doa Bu, mudah-mudahan usia saya barokah. Untuk diri, untuk keluarga, untuk umat. Usia 43 itu Bu bukan usia muda, bukan Bu. Saya sudah berhitung bekal apa yang sekiranya saya bisa bawa ketika saya menghadapi Allah. Dalam Islam, usia 40 adalah usia yang sangat menentukan, terminal pertama. Jadi kalau sudah lebih dari 40 tahun, kata Allah, kamu sudah diberikan kesempatan pertama. Sampai nanti di titik 60. 60 itu sudah terminal kedua. 60 akhlaknya tidak berubah, masih yang dilakukan itu maksiat, kata Allah, aku tidak lagi tolerir. Kumaha maneh we gitu. Kata Ibnu Katsir, kalau sudah 40 tahun yang ia biasakan hanyalah keburukan, kemaksiatan, maka kebiasaan itulah yang akan ia bawa sampai di terminal berikutnya. Makanya Allah Ta'ala menganjurkan berdoa dalam surah Al-Qaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau sudah 40 tahun harus banyak bertobat, harus banyak beramal soleh, harus banyak beristighfar, sudah harus banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah sampaikan di usia itu. Nah, umat Nabi Muhammad hanya mabaina sitin wa sab'in, rata-rata umurnya hanya diberikan kesempatannya di 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu min dzalik, hanya sedikit yang lebih dari itu. Yang lebih, ibu yang usianya Allah berikan, mohon maaf, Masya Allah ya, 80 tahun, 70 lebih pokoknya mah, itu anugerah luar biasa. Dan juga sudah ronde-ronde terakhir dari Allah. Mohon maaf, apakah usia itu akan dimanfaatkan dengan kebaikan sehingga ia layak jadi pemenang masuk surganya? Atau mohon maaf bahasanya, mohon maaf saya kurang baik, jadi pecundang sehingga dia jadi ahli neraka. Itu. Jadi Bu, hari ini Bu, saya lihat ibu-ibu insya Allah solehah. Kenapa saya bilang begitu? Jarang Bu yang datang. Kalau ke tolab ilmu itu Bu, aduh setannya, Masya Allah Bu, akan ada banyak alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu dan di majelis-majelis kebaikan lainnya. Tapi ibu hadirkan, alhamdulillah. Meski ada yang tertatih-tatih, menahan sakit, ada yang mungkin agak pusing hari ini, tapi ibu tuh mukmin qawi, yang kuat. Tekadnya luar biasa sehingga hadir, sama-sama hadir di sini. Masya Allah. Tapi Bu, di belahan sana tuh ada Bu, seusia ibu, baca Quran aja belum bisa. Itengan pajangan Bu, ayah. Sholat saja belum hafal. Ada Bu. Makanya karunia luar biasa hari ini Allah anugerahkan kita, sudah diberikan oleh Allah hidayah luar biasa, terpanggil. Kalau Allah panggil untuk kebaikan itu begitu cepat kita merespon, itu luar biasa. Itu anugerah yang tidak bisa kita beli di mana-mana Bu. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita gimana tuh? Istiqomah, minta ke Allah, ya Allah istiqomah, istiqomahkan. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Istiqomahkan kami ya Allah, kalau Engkau sudah berikan hidayah, istiqomahkan kami. Apapun itu, istiqomahkan kami.
Begitu Bu. Nah Bu, kembali ke materi yang pertama. Bu, Al-Quran itu kalau dibaca dia pengaruhnya luar biasa. Jadi Bu, Al-Quran itu i'jaznya, Al-Quran itu salah satu kemu'jizatan Nabi Muhammad yang sifatnya aqli. Kalau Nabi yang lain Bu diberikan kemu'jizatannya sifatnya hissi, namanya terindra. Jadi dahulu itu Nabi itu harus terindra. Kayak Nabi Nuh membuat kapal tuh ya, bahtera, harus kelihatan. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, begitu. Nabi Musa melemparkan tongkat lalu melahap berubah jadi ular, melahap ular-ular kecil, harus kelihatan. Kalau Nabi kita Bu diberikan ijazahnya itu hissi dan akli. Nabi kita Nabi Muhammad bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan dari jarinya itu Bu dicelupkan ke wajah lalu keluar air yang sangat banyak. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, kalau mukjizat hissi itu dia akan berakhir dengan wafatnya Nabi. Tapi akli tidak. Nah, Al-Quran ini Bu, dia karakternya itu, ciri khasnya itu al-khulud. Al-khulud itu artinya abadi. Dia itu untuk semua zaman, untuk semua umat. Dia berlaku sampai hari kiamat. Dia tidak berakhir sampai wafatnya Nabi. Nah, salah satu kemukjizatan Al-Quran yang lain adalah Al-Quran itu dia mengandung kemukjizatan dari aspek susunan kata-katanya. Ini harus oleh ahli balaghah Bu. Jadi ada sebuah ilmu yang kalau kita telusuri Bu, kita akan Masya Allah tuh ya Masya Allah. Kenapa sih Al-Quran itu ada fa, ada wa, itu penggunaan itu tuh Bu ada ilmunya. Kalau wa artinya ini, kalau fa artinya ini, fa'anzala wa nunazzilu wa anzalu, yang seperti itu tuh namanya i'jaz, i'jazul bayani. Semua Al-Quran itu mengandung itu. Dan dari aspek materi, maudhu'i, seperti tadi saya jelaskan di awal, Al-Quran itu memenuhi beragam kebutuhan kita. Mau tema apa tuh semua ada. Tinggal kita mau buka. Nah ini Bu, PR-nya kita. Jadi kalau baca Quran jangan hanya sekedar mengejar banyak. Sudah banyak enggak kurang ini gitu Bu, kurang menyerap di hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu artinya. Naon tadi teh dibaca teh? Ah kitu we cenah. Ah kitu kumaha? Kedah dihartoskeun. Jadi kita harus tahu. Makanya sekarang Masya Allah tapi Bu, perkembangan ini ya penerbitan Al-Quran tuh luar biasa. Ibu bawa Quran hari ini mushaf bawa kan? Bawa. Saya pernah soalnya di majelis ilmu begini. Ini saya sangat miris. Ibu-ibu silahkan dibuka HP-nya. Hah? Saya bilang kok dibuka HP begitu ya? Ternyata maksudnya dibuka aplikasi Al-Quran tapi di HP. Nggak ada yang bawa Quran Bu. Saya bilang Bu, tidak salah membaca Al-Quran di HP. Tapi tolong Bu ini dibawa. Kita baca Bu Al-Quran di mushaf, itu akan berbeda ketika kita baca Al-Quran di HP. Tapi berpahala nggak? Berpahala, tetapi berbeda Bu. Atuh cenah ada tasna Abi Ma'ali, tasnya saya kecil, nggak muat itu Qurannya. Jalan-jalan ke kota Bu, ada toko buku legend Bu, jadi iklan toko buku ya Bu, nggak apa-apa ya. Ke Tegalega ada toko Dahlan dengan toko Al-Falah. Ibu mau cari Quran, mau yang segede apapun Bu, mau yang kecil. Kalau ibu berat cari yang per juz. Ada yang per 5 juz. Ibu ingin cari yang terjemah, cari yang terjemah. Jadi di jalan tubuh kita bermanfaat, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Baca terjemahnya, ayatnya, baca terjemahnya Bu, insya Allah Al-Quran akan meresap di jiwa. Al-Quran akan hadir di diri kita. Makanya Bu, pengaruh ajaib Al-Quran itu apa? Satu Bu, silahkan dilihat makalahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 107, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah berimanlah kalian aw la tu'minu, atau kalian jangan beriman. Innal ladzina utul ilm, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, ya min qablihi, dari sebelumnya itu, idza yutla alaihim yakhirru lil adqani sujadan. Kalau orang faham isi Al-Qur'an sedang baca tuh dia akan menyungkur atas muka mereka sambil sujud. Ya Allah, betapa mulianya ini isi Al-Quran. Itulah pengaruh ajaib. Kok saya belum merasakan itu ya? Karena kita tidak paham artinya. Padahal Bu, kalau ibu baca Al-Quran, ibu hari ini sedang mengalami masalah apa? Bu, Allah akan sapa melalui ayat-ayat Al-Quran.
Ibu lagi sedih, maka kata Allah dalam surah Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih, selama engkau adalah pemenang, selama engkau beriman. Bu, kita lagi susah nih, lagi sedih, baca ayat itu tahu terjemahnya, kira-kira gimana perasaan kita? Itu bayangkan, disapa bukan oleh manusia, bukan, disapa oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Kita lagi menyesal, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah sholat saya belum sempurna, wudhu saya, ibadah-ibadah saya. Baca akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan seterusnya. Kumaha perasaan kita, Bu? Sigana teh Bu udah baca teh geus nyegruk, tersungkur. Nah, harus begitu baca Quran itu, Bu. Jadi kerasa firman Allahnya itu, jadi kita ketika baca Quran itu serasa kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan menangkap getaran Al-Quran. Jadi ibu dapat pahala dengan membaca Al-Quran. Jangan takut. Kemarin ada yang nanya, saya suka baca Quran tapi baca Qurannya teh di rumah. Jadi asa benar sendiri, saya dosa? Enggak, saya bilang masa dosa, Bu? Saya bilang enggak. Ibu dapat pahala. Hanya taikan lagi, di-upgrade lagi. Ya, ilmu, kalau ilmu itu kita nggak bisa, Bu, datang sendiri. Ilmu tuh nggak ada yang datang sendiri. Ibu merasa saya kurang nih di tahsin. Bisa nggak tahsinnya berubah seketika tanpa belajar? Wah, mungkin tidak akan bisa. Berarti kita harus hadir di kajian-kajian tahsin, baru nanti meningkat, harus begitu. Nah, yang Allah lihat bukan hasil akhir. Mending sekolot, mending barho, mending susah. Yang Allah lihat bukan nanti ibu jadi apa, nanti jadi qori misalnya, bukan. Tapi proses ibu itu yang Allah nilai. Itu yang Allah lihat. Ketika ibu tidak berhenti berusaha, ketika ibu sudah stuck, ya Allah, kia gini nyari diajar kolot mah, tapi ibu tidak berhenti belajar, ibulah pemenangnya. Itu pemenangnya. Itulah yang Allah akan catat. Tapi ibu teh udah begitu menyerah, cenah hese udah we, tidak akan hadir lagi. Ilmu tidak akan datang tiba-tiba. Harus dicari dengan segenap kekuatan yang kita miliki, baru hadirlah ilmu. Saya seperti kemarin Bu cerita, pernah diceritakan di pertemuan pertama ya. Saya menyelesaikan S3 kemarin, ya Allah Bu, udah berdarah-darah Bu. Kelas online dari jam 7 harus berakhir di pukul 18 sampai 19 malam. Guru on cam. Saya nggak berani Bu off cam. Nggak boleh Bu, kalau di Zoom kita lagi tolab ilmu, ini ada Bu di Islam. Kalau guru on cam kelihatan orangnya, tidak boleh kita mematikan. Mohon maaf Ibu, itu kalau di adab thalabul ilmi itu tidak sopan. Makanya kenapa ilmu tanya kita mah tidak berbuah di amal, kok tidak tidak menghadirkan ketenangan. Mungkin adabnya tidak dijaga. Mohon maaf. Saya on cam Bu, kalau dosen saya on cam, saya on cam. Kita 13 mahasiswa. Yang on camnya paling 5-an, yang lainnya tuh mati aja kameranya. Nantinya besok tuh kita cerita, kamari macana pugian abis bari gogoleran, cina Bu, bari bobo, gogoleran, ayah cina nu bari jalan-jalan. Saya nggak berani Bu, mohon maaf. Pikang geus nyeri ieu tah Bu. Alah Gusti ya Allah. Istirahat itu hanya salat zuhur, asar, maghrib. Saya hanya berdoa ke Allah, ya Allah, berikan saya barokah dari ilmunya. Meski terkadang harapan tidak sesuai Bu dengan kenyataan. Kadang-kadang dosen saya lupa. Ku yang off kema nilai nanti aya nu agung ke abdi, meski beda min Bu, aya we. Tah disinilah kita diuji keikhlasan. Kamu begitu untuk Allah atau untuk manusia? Kalau untuk manusia kamu kecewa, karena manusia seringkali mengecewakan. Kadang-kadang tidak objektif menilai kita. Tapi kalau karena Allah, Allah tidak pernah akan mengecewakan kita. Meski kita buruk di mata manusia, tapi kataku, kata Allah, kamu istimewa. Itu tinggal pilih yang mana. Alhamdulillah, dari angkatan saya, alhamdulillah Bu, saya pertama sidang, alhamdulillah. Saya hanya berdoa ke Allah, ya Allah, tambahkan ilmu saya, tambahkan pula barokahnya. Harus diperjuangkan ilmu, begitu perjuangannya.
2 tahun begitu teh. Ya Allah, ya menahan rasa kadang ngantuk, cangkel dan lain sebagainya. Tapi begitulah kita mencari ilmu. Harus seperti itu. Ya, itu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi utul min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil adqan. Jadi kalau dibaca dengan terjemahnya dia sampai menyukur, ya Allah, ya Rabbi. Ya, maknanya gening begitu mendalam. Sampai merasa tertampar kita itu. Hati kalau baca kita tentang neraka begitu takutnya kita. Tapi begitu datang berita gembira tentang surga, betapa semangatnya kita. Harus seperti itu. Seperti yang kedua, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam. Bu, pengaruh ya ajaib Al-Qur'an itu selain ketika kita baca, itu kita merasa tersungkur wajah kita sambil sujud, tiba-tiba Bu air mata itu mengalir. Sedih bacanya. Ya Allah, kok begitu menyedihkan masa ini. Saya Bu kalau baca ini Bu ya, pokoknya kalau sudah tentang kematian, sudah tentang hari kiamat, ya Allah, belum terjadi. Entah kapan terjadi, tapi itu nyata. Jangan sampai kita kemudian berada di titik yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Akan datang satu hari Bu ketika kita, ya Allah, andai aku dulu di dunia berbuat kebaikan, hanya penyesalan. Waktu itu Allah gambarkan bagaimana kengerian terjadi. Saya kalau baca surah Abasa itu, Bu Allah, pernah Bu lagi sholat baca surah Abasa, tidak berhenti mengucurkan air mata. Sampai di akhir surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari kiamat kelak Ibu, Allah menggambarkan bagaimana kita ditinggalkan oleh orang-orang yang paling kita cintai. Saudara yang kita cintai lari kemana? Ibu, ayah kita yang paling mengayomi kita, paling menyayangi kita pun meninggalkan kita. Pasangan, anak-anak kita semua sibuk dengan situasinya masing-masing. Harus kemana aku berlari? Sampai al-qari'ah, mal-qari'ah. Tahu apa kamu hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu seperti apa Bu? Laron berterbangan. Laut keluar api, gunung-gunung yang kokoh kal jibalil manfush, ya seperti bulu-bulu yang gitu. Yang begitu kokohnya seperti bulu-bulu yang berterbangan. Saya gambarkan itu, ya Allah, ingat lagi. Makanya nasihat terbaik itu Ibu, ingatlah kematian, ingatlah hari akhir ketika datang. Kalau sudah ingat kedua itu, satu, yakhiruna lil adqan sujadan dan tafidhu minad dam'i. Tidak akan habisnya mata air kita mengalir. Betapa dahsyatnya ayat ini mengingatkan, jangan sampai kamu jadi manusia yang lalai. Tangkap itu getaran-getaran Al-Quran. Allah sudah mengingatkan. Allah sudah mengingatkan. Sampai kemudian di ayat berikutnya, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Allah menurunkan katanya sebaik-baik perkataan, kitaban mutasyabiha, yaitu Al-Quran yang serupa. Yang serupa apanya? Serupa dalam keagungan maknanya, susunan kata-kata dan kalimatnya. Mathaniya, ayat-ayat Al-Quran itu Ibu, salah satu metode di Al-Quran itu kalau ayat itu diulang-ulang Bu. Makanya ada salah satu metode menghafal Al-Quran itu tiqrah. Itu mudah, ayat yang di Al-Baqarah nanti diulang di surah Al-A'raf. Jadi demikian, agar apa? Menguatkan. Mau'izah itu pelajaran peringatan itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Kisah itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Agar apa? Agar kita itu lebih apa ya Bu ya? Kalau sesuatu itu diulang-ulang itu lebih kuat di memori kita dan pengaruhnya itu lebih besar. Itu namanya mathaniya. Taqsha'iru minhu julud. Nah, kalau orang mukmin itu Bu, kalau baca Quran tuh bahkan sampai gemetar Bu. Si kulit ini harus sampai gemetar, menyungkur sujud, tafidhu minad dam'i sampai taqsha'iru. Makanya di dalam surah Al-Anfal itu, innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatu innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu apa? Ya, gemetar hatinya itu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Imannya itu bertambah.
Nanya udah baca Quran teh asa gitu-gitu aja. Nah ini berarti ini kata Allah, berarti kita ada yang kurang. Ini malah kita dengar Quran kok belum tergetar ya hati kita ya. Kok belum ada getaran-getaran yang kita rasakan, getaran-getaran cinta Allah itu belum terasa. Nah berarti PR kita ibu, sama saya juga, mari kita upgrade. Sudah baca terjemah yang di pinggirnya, kita baca. Tapi nggak paham ini gimana ya? Kok nggak paham maksudnya? Ke tafsir bu. Jangan tafsirnya yang jami ya, kitabnya Imam At-Tabari. Ada kitab tafsir bu, ini tafsir tertua terlengkap. Dia akhir abad ketiga. Namanya itu kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Itu satu ayat bu tafsirnya 20 halaman, 15 halaman. Satu ayat bu. Tekedah meta. Saya pilihkan yang paling mudah buat ibu. Kayak tafsir Jalalain bu. Jalalain itu hanya segini, satu jilid. Sudah diterjemahkan. Saya nggak akan berikan ibu yang belum terjemahnya. Segini bu, satu jilid. Itu sampai surah Al-Isra kalau tidak salah. Satu jilid. Nanti di jilid berikutnya sampai juz terakhir. Dia terjemah yang dikurung itu nanti ada terjemah, nanti ada tafsir. Tafsirnya itu sedikit. Jadi kita baca beberapa ayat itu udah langsung. Tapi insya Allah kita akan paham, memahamkan. Cukup untuk insya Allah taksairu, membuat kita gemetar. Sampai yakhiru sujadan, sampai tafidhu minad dam'i. Tinggal mau tidak kita meluangkan waktu. Kadang kita begitu pelit ya dengan Allah itu ya Allah. Berasa kadang ada apa ya, perasaan meninya hayu-hayu gitu dengan Al-Quran. Padahal bu, lihat betapa Allah memberikan kita nikmat yang Masya Allah luar biasa bu. Sampai wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mau nikmat apa coba? Kalau dihitung-hitung luar biasa. Coba kita bandingkan dengan amal soleh yang kita lakukan. Sudahkah sebanding? Tapi lihat kita masih sehat. Rizki oleh Allah, Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini Allah limpahkan. Bari orang ibadah gitu baca Quran gitu. Amalan kita di luar dan di dalam Ramadan itu tidak berubah. Masih sama, bahkan kurang. Atau udah ini lulus, pusing, atau udah lagi saum. Ya. Jadi saum itu jadi alasan kita tidak produktif. Padahal saum, kalau saumnya dijalankan dengan benar, saum itu kita malah sehat kan bu ya? Malah sehat. Nanti kita akan bahas. Atau udah pangintennya orang teh bukana lepat, sahurna lepat, warag teuing. Jadi apa? Kalau kita terlalu kenyang itu apa? Satu, ngantuk. Juga kalau terlalu kenyang itu dibiasakan, itu akan berubah terhadap pola ini kesehatan kita. Kalau sudah ngantuk, dia akan berpengaruh ke apa? Ke kualitas ibadah. Tantangannya kan di bulan Ramadan bu ya, kita harusnya itu pengeluaran itu lebih sedikit bu ya. Tapi kan enggak bu ya, malah lebih banyak. Jajanan etanya selalu ingin spesial, sahur spesial, buka spesial. Yang dilihat di pinggiran jalan yang merah, yang kuning, yang hijau, yang es orange, yang warna-warni, gelap mata, semua dibeli. Dimakan enggak, mubazir akhirnya. Ada yang semua dimakan, gorengan heula, korma sesuai dengan sunnah Nabi, korma. Gorengan sesuai sunnah orang Sunda, gorengan. Naon deui ibu? Sirup. Naon deui? Kolak, ya. Segala rupa. Jangankan mau sholat tarawih, sholat maghrib ge ripuh. Wareg eungap teuing. Ya inilah sebetulnya bukan saumnya yang salah. Pola kita yang mengatur saum itu jadi lebih sehat yang salah. Jadi maghribnya ripuh, tarawih apalagi. Ketemu dengan imam yang bacaannya panjang-panjang, marahlah. Lambat temponya ya. Keluar di masjid deh. Apaan ari saum teh ibu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, menjaga lisan. Baru tadi Allah catat ini selama saum bisa menjaga lisan. Keluar di masjid, cik cenanya atuh imam teh. Laporan langsung kak koi majelis tong dijadwal deui ustad eta mah bapak. Panjang teuing ayatna. Kalau di Timur Tengah bu, itu biasa kita berjamaah itu sampai pukul 11. Karena satu hari per juz kan.
Jadi 30 hari 30 juz. Tapi darah Ustaz Ibu, aduh, jadi enak gitu didengarnya itu. Syekh-syekhnya itu enak. Kita juga enak ya, cuman gitulah ya. Mau sigana mal aya mal anu salat tarawih di sajuz mah. Ya begitu. Tarawihna ripuh, terlalu banyak helai, karek Allah. Kenapa? Karena terlalu kenyang. Padahal saum itu baik. Ya, jadi begitu. Itu yang pertama Bu, pengaruh ajaib Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau dibaca dengan menjaga ya bacaannya, menjaga kemudian apa kandungan nilai yang ada padanya, insya Allah yang hadir itu Bu, kita akan tersungkur ya, tersujud mendengar ayat-ayatnya, berasa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tafidhu minad dam'i dan taqsa'irul qulub. Ya Allah, baca ayat itu mending gemetar kieu. Begitulah seharusnya orang mukmin. Seharusnya idealnya begitulah seorang mukmin. Begitu. Nah, kalau ya bacaan kita sudah begitu, insya Allah akan terhindar dari hati yang keras, lunak Bu. Jadi hati kita tuh akan mudah lembut, lunak begitu Bu. Karena Al-Quran terus mengajarkan kita untuk mudah begitu. Nah, bahasan yang kedua, ada Bu yang hatinya itu membatu. Dia begitu keras. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu dia abaikan. Maka nanti ada tipe orang Bu dalam menanggapi bacaan Al-Quran. Ya, ada yang zalimu li nafsih, ada yang menzalim dirinya sendiri dengan cara apa? Mengabaikan kandungan Al-Quran. Ada yang muktasid itu pertengahan. Dia baca, dia amalkan, tapi baru mungkin setengahnya, baru sebagiannya. Tapi ada yang sabiqum bil khairat, dia berlomba-lomba mencari kebaikan dari Al-Quran. Dia amalkan, dia cari, dia pelajari, terjemahnya dia amalkan. Ya, bahkan dia dakwahkan. Itu yang itu. Kita sudah masuk yang mana? Yang zalim li nafsih, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Mungkin antara muqtasid dan sabiqum bil khairat. Tapi ada Bu ini hati yang membatu. Maka kata Allah Ta'ala, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah katanya orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, ya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ada di sana celaka katanya bagi orang-orang yang membatu hatinya. Kenapa orang bisa membatu hatinya? Satu Bu, kenapa orang bisa membatu keras hatinya? Satu, dia suka bermalas-malasan dalam beribadah, suka menunda-nunda panggilan Allah. Lambat laun Bu, hatinya akan mengeras. Sampai nanti sinyal di hatinya itu terhadap kebaikan itu melemah, terhadap maksiat menguat. Itu sudah tanda-tanda hatinya mulai membatu. Maka kata Allah Ta'ala, fawailul lil qasiyati qulubum, celaka orang yang keras hatinya. Yang kedua Bu, tidak terpengaruh hatinya oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi dibaca teh flat Bu, lempeng we gitu tah. Itu sudah tanda-tanda hatinya itu mengeras. Yang tadi tidak ada ternyuh, ingin tergerak, ingin melakukan kebaikan, tidak ada. Flat aja baca Quran itu. Itu sudah tanda-tanda hatinya mengeras. Kemudian suka meremehkan maksiat Bu. Yoslah bohong sekali mah Bu, bohong sekali. Itu nanti biasa, ya biasanya kalau karakter sikap itu dia sekali akan lahir yang kedua, 3 kali, lama-lama jadi akhlak. Nauzubillah. Jadi biasa. Karena terbiasa begitu dan dia membiasakannya begitu. Nauzubillah. Kemudian Bu, tidak mengambil pelajaran dari berbagai ujian, musibah dan cobaan. Jadi kalau datang dia diuji Bu, tidak akan ada kehidupan kita tuh tidak mungkin Bu seperti jalan tol. Lurus persis seperti apa yang kita inginkan, tidak mungkin. Tidak akan begitu. Akan adanya kita menemukan jalan yang menanjak, menurun, kerikil, tajam. Begitulah kehidupan. Kenapa Allah buat kehidupan manusia begitu? Agar Allah tahu mana yang benar-benar beriman dan yang tidak. Jadi pasti
Allah pasti akan menguji setiap dari kita. Nah, orang-orang yang kalau yang hatinya melembut itu, ketika dia diberikan ujian, dia langsung berhusnudzon kepada Allah. Tidak marah. Allah teh ka urang we batur mah, rumah teh kieu budak kieu, terus selalu membanding-bandingkan. Marah ke Allah. Tidak semua Bu yang Allah berikan ya kemegahan dalam kekayaan itu selalu ya yang terbaik. Tidak. Ari si Korun dia oleh Allah diberikan kekayaan, tapi apa yang terjadi? Ditenggelamkan dia. Tidak semua Bu yang diberikan kegagahan, ketinggian ilmu, kekuasaan itu selamat. Lihat Fir'aun, lihat Namrud. Nah, dari mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Dari Al-Quran. Makanya dibacalah setiap kisahnya, ditelusuri tafsirnya. Oh geningan kieu. Hakikat di Islam itu sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Itu sukses di Islam. Ketika kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses versi Allah. Ada memang Allah membagi, ada al-hasanah fi dunya, ada orang itu yang hasanah fi dunya. Dia jabatannya tinggi, hartanya bermegahan, rumah mewah lain sebagainya. Tapi kok dia orangnya itu apa? Dari kekayaan berlimpahnya itu dia berikan pula hak-haknya. Dia keluarkan zakatnya, sedekah, infaknya. Dia tidak lupa untuk sholat, dia tidak lupa untuk taat kepada Allah. Orang yang seperti ini ada yang hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah. Selamat juga nanti dia di akhirat. Ada yang seperti itu. Tapi ada Bu yang hasanah fi dunya, sayyi'ah fil akhirah. Dia diberikan gelimang ini, cuman hartanya tidak digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya ada hadisnya, ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifah. Celakalah hamba yang menyembah dinar, dirham dan qatifah. Apa itu? Mereka yang digelapkan dengan kesenangan dunia sampai lupa beribadah kepada Allah. Dia di dunia, oh iya, dihormati orang karena kekayaannya, karena ketinggian jabatannya. Tapi mohon maaf, dia sayyi'ah fil akhirah, di akhirat masuk neraka. Rugi? Tidak sukses sama sekali. Ada yang sayyi'ah fi dunya, hasanah fil akhirah. Di dunia untuk makan pun ya Allah, susahnya luar biasa. Sangat apa Bu ya? Kesulitan. Tapi dia sabar. Dia senantiasa bersyukur, tidak pernah membanding-bandingkan nikmat yang ia terima dengan orang lain. Orang yang seperti ini kata Allah, memang dia sayyi'ah fi dunya, tapi hasanah fil akhir. Dia jadikan kemiskinan, kekurangan justru peluang dia jadi ahli surganya. Ada yang paling parah ini, sayyi'ah fi dunya, sayyi'ah fil akhirah. Nauzubillah. Geus mah kurang di dunia teh, tidak punya apapun, aya tentara salat, komo sedekah mah teu aya. Ngan ibadah sama sekali tara saum sok sedih sibuk hapunten bisa nih punya. Pami aya tukang ambil tubuh barang-barang bekas, lagi saum bari ngarokok, ya Allah. Nah ini sayyi'ah fi dunya, sayyi'ah fil akhirah. Tinggal kita mau yang mana? Tentu saja harapan kita ingin nauzubillah, hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat Bu, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah. Ketika Allah bacakan ayat-ayat tentang hari kiamat, cenah kumaha kewelah cenah kiamat mah. Ada yang begitu. Bahkan ada yang meragukan hari itu terjadi. Sehingga kehidupannya ya, dia hanya lakukan apa yang ia ingin mau, yang dia inginkan, sesuai dengan dorongan syahwatnya, tanpa memikirkan bahwa satu saat nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah siapkah itu? Cenah gampang. Mau engke kumaha orang mukmin mah Bu. Bukan kumaha engke kumaha. Kita sudah seusia ini, lagi-lagi saya ingin sampaikan. Coba Bu, kita sudah, karena sudah bisa harus merefleksi Bu, kita harus punya buku catatan sendiri. Saya sudah punya amal apa ya, sedekah saya, Allah ini masih kurang. Sebelum nanti catatan kita yang sesungguhnya oleh Allah ditembrakkan, ini kamu amalan kamu. Mudah-mudahan amalan kita ditunjukkannya oleh buku Iliyin. Itulah ahli baiknya. Jangan sinjin, nauzubillah. Jadi kita mulai mencatat. Buat apa ribu-ribu mencatat? Agar jadi alarm di diri. Satu hari kita akan pulang Bu. Kalau Ibu hari ini takziah ke yang lain Bu, nanti orang lain yang takziah ke kita.
Itu harus difikirkan baik-baik. Kalau sudah ingat ke sana, maka orientasi kita sudah ke akhirat, Ibu. Tidak hanya sekedar dunia. Dunia boleh Ibu sedangkan cari dunia. Kan kita hidup di dunia, tapi jangan lupa akhirat. Nah, ini sikap seimbang inilah yang baik menurut Allah Ta'ala. Kemudian lebih mencintai dunia. Nah, ini tadi daripada akhirat. Kemudian indikator hati yang keras itu apa? Tidak tenang hatinya. Jadi oleh khawatir, galau. Padahal Allah sudah berikan kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, zikir yang terbaik itu Quran, Ibu. Kalau kita sedang khawatir ya, lagi resah, galau, kok hati tidak tenang, baca Quran, Ibu akan dapatkan jawabannya di Al-Quran. Jangan nyetel lagu dangdut, jeung bari joget-joget, Bu, nambahan kalieurna oge. Ya. Kadang ada Bu ya, rumah kacina lieur. Radio web TV suaranya volumenya digedekan, mual Bu. Hanya ini jawabannya. Makanya sifat Al-Quran itu syifa. Ya ayyuhan nas qad anzalna ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kamu nasihat dari Tuhanmu. Wa syifaa'u lima fis sudur, dan penyembuh obat nih bagi hati-hati kamu. Nanti kita akan bahas. Jadi Al-Quran itu Bu, obatnya itu bisa dua, lil ajsam, ini dalil qulub. Ini janji Allah. Ibu kalau sakit kita mengenal ada ruqyah syar'iyah. Asal tidak diikuti dengan kemusyrikan, Al-Quran bisa jadi penyembuh Bu. Bacakan Al-Quran, insya Allah sehat. Atau apa itu? Seperti pernah sahabat Rasulullah itu Bu datang ke perkampungan. Nah, salah satunya itu di sana itu ada kepala pimpinannya itu Bu, dia terkena sengatan kalajengking Bu. Lalu kemudian dia tanya, adakah katanya di antara kalian yang bisa mengobati ya, pimpinan kami? Lalu kemudian salah satu sahabat membacakan surah Al-Fatihah di bagian yang kena sengatan kalajengking itu, dengan seizin Allah sembuh. Diberikan hadiah. Ada yang mengatakan satu riwayat itu sepotong daging domba, ada yang berikan 1 ekor domba. Ini hebatnya sahabat Bu, tidak dimakan di sana, dibawa ke Madinah, dilaporkan dulu ke Nabi. Halal enggak ini? Itu luar biasa. Ini sikap waro ini Bu yang luar biasa, yang kadang-kadang kita Bu ya, kita kalau belanja ke mall Bu, ya ini yang viral beli, ini enak beli. Pernah nggak Bu kita tuh lihat komposisi makanannya itu dari apa? Kenapa harus begitu sih, ini ribet? Karena kaitannya dengan diterimanya doa Bu. Yang kita makan yang syubhat, kalau yang syubhat itu dia jatuhnya ke haram. Kaitannya dengan doa. Makanya saya secara pribadi suka ini Bu, terus selalu mengevaluasi kalau ada doa-doa yang belum diijabah, mungkin ya Allah ada nggak ya makanan yang saya makan, auzubillahi min dzalik, saya tidak sadar itu padahal syubhat. Kalau syubhat itu jatuhnya ke haram, jadi lebih baik ditinggalkan. Sekarang banyak Bu ya di mall-mall, di supermarket itu makanan-makanan dari Korea, Jepang, mungkin dari luar negeri yang impor-impor itu bukan hanya sekedar enak Ibu, adakah di antara komposisinya itu zat-zat yang diharamkan, tidak boleh kita konsumsi karena bagi kita itu berpengaruh terhadap doa, diijabahnya doa. Itu bahaya Bu. Bagi kita itu urusan besar itu. Sementara kita butuh perlindungan Allah, kita butuh diijabah oleh Allah. Sementara kita kurang begitu hati-hati. Nauzubillah. Dan yang terakhir, bertambah dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ciri berikutnya kalau orang yang qasiyah itu dia makin bertambah itu umurnya terus kan maksiatan nanti nambahan. Nauzubillah ya, nauzubillah min dzalik. Nah, makanya Bu di ayat yang lain itu dalam surah Al-Mutaffifin, kalla balagana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka hati-hati. Nah, maksiat itu kalau terus dilakukan akan ada satu titik Bu, ron di hati kita itu. Maksiat satu kali titik. Maksiat lagi titik lagi. Sampai titik sampai gelap lah ya. Dari sana sudah qasiyah, membatulah dia. Mau dinasehati orang marah. Ayo kita ngaji. Apa ngaji? Nggak ada waktu. Misalnya marah diajak-ajak tanya. Sodakoh, babetkeun pintu ya. Ada yang begitu. Ya, jadi kalau diseru tentang kebaikan itu hatinya sudah tertutup. Tidak terbuka. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Makanya ada orang ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda. Makanya seorang mukmin itu jika dia melakukan sebuah dosa akan ada titik nuqtah sauda, titik hitam. Fa in taba, nah kalau dia taubat, wa naza'a, lalu berhenti dari dosanya itu, wastaghfara, lalu kemudian dia beristighfar, saqila qalbuhu, cemerlanglah lagi hatinya, bersih lagi.
hatinya itu. Fa in zada, tetapi kalau ditambah lagi maksiatnya, zadat hatta ta'lu wa qalbahu, bertambahlah nanti titik-titiknya sampai menutupi seluruh hatinya. Inilah katanya yang disinyalir oleh Allah Ta'ala, dzalika ran alladzi dzakara Allah fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi jauhi, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kebaikan kita harus anggap kecil, biar kita bertambah lagi berbuat kebaikannya. Dan jangan ingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau berbuat kebaikan itu seperti kita membuang sampah, Bu. Ay sampah bare di pulung deh, Ibu. Di korehan. Buang sampah itu gimana? Udah lupakan. Lupakan. Biar tidak kecewa. Tanamkan di diri. Jangan berharap pamrih mendapatkan kebaikan dari orang yang tersama. Sama Allah aja. Kalau dengan manusia, Bu, manusia itu kadang dia nggak, kalau lagi butuhnya, wah masya Allah, Bu, baiknya ke kita. Tapi dia sering kali lupa. Makanya biar kitanya tidak jadi penyakit hati, lupakan. Yang jelas Allah sudah catat amal kebaikan kita. Nah, saya sampaikan lagi, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan hambanya. Allah tidak. Manusia sering kali begitu, tapi Allah tidak. Dan kalau keburukan kecil pun anggap besar, sehingga kita takut untuk melakukan hal yang sama, berhenti kita melakukannya itu. Ya, kalau keburukan. Nah, obatnya apa? Agar hati kita tidak keras, ya, tidak berbuat kemaksiatan, menganggap kemaksiatan itu kecil, ya, itu apa? Maka kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Nah ini Bu yang tadi, wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Obatnya itu Bu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena di Al-Quran itu ada penyembuh, ada rahmat, ada pelajaran. Tapi lagi-lagi, biar bisa menangkap getaran Al-Quran, jangan hanya baca, taikan dengan terjemahnya, tafsirnya. Bu, itu tafsir mirah Ibu. Ibu-ibu Masya Allah. Jadi panggilannya bukan hanya menangkap getaran si Sopi. Terang Sopi Ibu? Sopi itu, si Sopi yang keranjang itu loh Bu, yang gampang loh, yang itu. Ya, kudung secara hitungan rek sabaraha ge komo kudungnya yang kita senangi, warnanya kita suka, nggak pernah kan kita perhitungan masuk keranjang, ya. Ini tafsir Bu, itu murah. Saya bilang murah untuk buku sebaik itu. Kalau ada nih Jalalain itu dia hanya 50.000 Bu. Jilidnya itu ada 30, jadi dia per juz. Dia tapi dijualnya per juz. Ada 30 jilid tapi dijualnya misalnya yang merasa berat itu bisa per juz. Per juznya itu hanya 50.000, itu murah Bu. Jalalain, saya lupa harganya, apa 175 gitulah. Tapi kan dibanding baju-baju ibu loh Bu yang di lemari itu kan ya, nggak ada kan bandingannya, belum ada kan Bu. Murah, itu dibaca, manfaatnya sampai nanti Bu. Tinggal kita mau. Jadi harus dengan tafsir, terjemah, naik ke tafsir, sambil sedikit demi sedikit diperbaiki bacaannya, amalkan di salat kita. Kedah kumaha dihafalkeun Bu ayatna, ripuh henteu ripuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Qur'an itu sifatnya mudah, tinggal kita mau atau enggak. Saya dulu di pertemuan pertama kalau tidak salah pernah menyampaikan tentang si trikul kan Bu ya. Urang mah eta we bacaan ayat teh. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bari jeung salah macana oge. Rusuh deui macana teh, teu apal deui artina. Upgrade Bu. Jadi ibu sekarang di usia sekarang harus beda dengan ibu ketika di SD. Bacaannya sama tapi kualitas bacaannya harus beda. Jangan ibu masih ibu yang sekarang, ibu yang SD. Itu aja kemampuannya. Baiknya ditambah, coba dari surah An-Naba juz 30. Mudah Bu, jangan panjang-panjang. An-Naba jadi buat Bu berapa kali sholat. Itu di murojaah. Tadi Bu yang ayat saya tadi bacakan, hadis yang tadi saya bacakan yang Iqra wartaqi, itu Iqra di sana adalah penghafal Al-Qur'an. Jadi nanti penghafal Al-Qur'an itu Ibu, Allah akan tempatkan di surga sebanyak hafalan yang mereka miliki. Kenapa harus menghafal? Kan kita sholat. Kan ada di sholat itu kita harus membaca Al-Qur'an. Al-Qur'annya kan harus dihafalkan. Sedikit Bu demi sedikit. Saya ikut program sehari seayat Bu.
Sekarang berarti 2014, sekarang sudah 2026. Berhenti di sampai juz 8, sekarang mulai lagi di juz 26. Alhamdulillah, Bu bisa. Alhamdulillah. Dan Bu terasanya itu sholat tuh lebih khusyuk. Kalau kita menambah hafalan baru itu, jadi otaknya kita jalan. Oh ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kisahnya tentang ini. Mual Allahu Akbar, mual Bu. Biasanya sholatnya pun ya gitu. Yang tadinya nggak ingat pun kunci di mana, ya artos di mana, dompet di mana, pika sebelan si setan teh aya Allahu Akbar, aya nya eta kunci teh di luhur eta tah. Gitu Pan. Tapi kalau khusyuk, karena di sini ya kita sudah terkonsep, nanti saya akan baca ini dari sini. Besoknya begitu. Jadi sholat kita itu bernilai, Bu. Lebih bernilai. Harus begitu. Nah, kata Muhammad Al-Amin As-Sinqiti, beliau ini seorang ulama ahli tafsir, Bu, usul fiqih. Sebetulnya kelahiran Afrika Barat, tetapi banyak thalabul ilmi di Saudi. Beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan syifa? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Ma huwa syifa'un yashmalu kaunuhu syifa'an lil qalbi min amradhihi. Jadi bisa katanya jadi obat untuk hatinya. Dari apa? Dari penyakit hatinya. Seperti dari syak, dari nifak katanya. Ibu, nifak dengan munafik, Ibu tahu perbedaannya? Sama nggak, Bu? Hah? Ada nifak, ada munafik. Apa tuh, Bu? Jadi Bu, kalau munafik, tanda-tanda munafik itu apa, Bu? Tanda-tanda orang munafik. Kalau bicara dia bohong, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila berjanji dia ingkar. Besok ya janji jam 9 saya datang zuhur tadi, gitu tanda-tanda munafik, Ibu. Atau wa idza tu'mina khana, diamanahi, inginnya masuk aja list jabatan tapi kerjanya enggak, itu wa idza tu'mina khana. Hati-hati. Saya, Bu, untuk seorang aktivis itu CV saya ipis, Bu. Saya mah takut, Bu. Jadi enggak nyari banyak di mana di sana enggak. Kata nagian teh ku abdina gitu, Bu. Kalau saya berpikirnya begitu, saya bisa enggak menjalannya? Sekiranya enggak, ya udah jangan. Buat apa banyak, Bu? Tapi kita di mata Allah itu no di sini hanya nama, di sini nama. Bukankah setiap jabatan yang kita emban nanti di yaumul qiyamah ada pertanggungjawabannya? Berat kan, Bu? Saya mendingan disebut di dunia nggak jadi apa-apa. Berat pisan. Di akhirat mah perhitungan orang bisa keliru, ada yang terlewat. Perhitungan Allah enggak, Bu. Detil. Kamu pernah ini, khianat ini. Allah, auzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nah, satu lagi, Bu, tanda orang munafik itu di riwayat yang lain itu wa idza khasama fajara. Jadi dia itu kalau berselisih itu fajara, dia melampaui batas. Ku urang moal diwawuhan 7 turunan tanu kitu munafik, Bu. Aya panu kitu, Bu, sampai ka diturunkeun. Rasa kesal marah dari orang tua diturunkan ke anak, kamu nanti tidak boleh dekat dengan ini. Dia sudah begini sampai diturunkan, uzubillah. Itu salah satu sifat orang munafik. Kalau nifak salah satunya, Bu. Dia bicara suka jujur, suka ingkar janji, amanah dia tanggung jawab, nggak pernah juga bermusuhan, selalu lebih memaafkan. Tapi kalau janji dia suka ingkar. Jadi salah satunya dari 4 ciri tadi itu namanya nifak. Tapi kalau munafik 4 ciri tadi ada di satu orang itu, ada semua. Orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, di neraka jahanamna panghandapna. Ini tungku, ini di bawahnya itu kompor. Yang paling panas yang mana, Bu? Ini. Itulah orang munafik. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Dia menusuk kita dari belakang. Depan jadi muzabzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Depan kita baik, apa yang keluar dari lisan tidak sesuai dengan hatinya. Orang mukmin itu yang keluar dari lisan harus keluar dari hatinya. Dari mana lihatnya? Dari muka. Muka kita jangan dibiasakan jadi pembohong. Kalau kita senang-senang, sambut dengan penuh kegembiraan. Kalau tidak senang, biasanya ada orang itu mudah terlihat, dia nggak begitu ini gitu. Tapi ada, Bu, sekarang orang pinter, dia nggak senang padahal, tapi mukanya itu sehat, padahal hatinya ya aku doakan kamu ya nggak barokah. Itu ada yang begitu, auzubillah min dzalik. Itu nifaq. Wa kaunuhu syifaan lil ajsam. Nah, ini yang tadi ya, dan dia jadi obat untuk ini tubuh. Idza ruqiya 'alaihi bihi kama tadullu lahu qissatul ladzi raqa ar-rajula alladhi bil Fatihah, seperti orang yang
Ini Bu, yang kena sengatan kalajengking tadi. Wahiyya sahihatun mashuratun. Ini adalah riwayat sahih juga tersebar banyak. Ini kita sudah pukul 7:11, 15 masih boleh. Berapa? Setengah 12. Tapi nanti tidak dibuka pertanyaan. Oh, 5 menit. Baik. Baik, saya akan percepat Bu ya. Nah, kata Ibrahim Al-Khawas, Bu, ini seorang guru sufi sebetulnya. Jadi dia banyak mengeluarkan kata-kata hikmah, tapi dalil sahihnya ini ada Bu banyak. Jadi saya ambil riwayat perkataan beliau, dawa qalbi khamsatu asya. Jadi obat hati itu ada 5 Bu. Kalau kita tidak mau keras hatinya. Satu, qiraatul Quran bitadabur, banyak baca Quran dengan tadabur. Ya tadabur itu tadi, kalau ingin menangkap getarannya harus difahami dulu nilai kandungannya. Itulah tadabbur. Wa khala'ul batni. Nah ini khala'ul batni itu saum, puasa. Perbanyaklah saum. Hati kita itu bersih. Sehat, saum itu bagus, sehat. Tinggal kita jaga polanya. Pola saum yang sehat itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Wa qiyamul lail. Salatlah malam. Salat tahajud itu salah satu salat yang banyak Allah sebutkan di beberapa hadis dan keterangannya karena kemuliaannya dan waktu yang memang luar biasa, makanya belum banyak orang yang terbiasa melakukan ini. Bagaimana mau dilakukan di pinggir ya, ngerek orang kudu gugah, aduh luar biasa. Tapi kata Allah ya inilah di antara salat-salat yang luar biasa. Dan bitadarru 'inda sahur, berdoa ketika sahur. Sampai ada satu hadis makanya afsus salam, katanya sebarkan salam, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, wa at'imut ta'am, ya berikan makanan kepada mereka yang kelaparan, wasallu bilaili wan nasuniyah, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah, masuklah kamu ke surga dengan keselamatan. Masya Allah Bu, mangga cenah nusuk tahajud mah sudah dipersiapkan jalan ke surga, silahkan. Masya Allah. Cuma luar biasa kan Bu ya? Ini tantangannya luar biasa. Wa mujalasatu sholihin, dan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Ini Bu, kita Bu, siapa kita? Lihat teman kita. Teman kita adalah cermin kita. Ibu yang temannya ahli majelis ilmu, ibulah berarti pencinta ilmu. Biasanya kalau teman itu dia akan berkumpul dengan yang sekarakter sesifat dengannya. Orang yang suka kulineran akan berkumpul dengan yang kulineran. Sanes ulah kuliner punya. Ngan ai kuliner hayu-hayuhan. Kuliner teureun kuliner Bu, aduhnya. Ada waktunya kita boleh kuliner, tapi ada waktunya kita juga kan mengkaji kajian ilmu begitu. Ya seimbang. Jelema nu resep karaokean Bu akan berkumpul dengan orang karaoke. Hayu nyanyi ya, begitu. Jadi orang itu akan berkumpul dengan yang sesifat dengannya. Nah di Islam carilah teman yang soleh, nanti dia akan dikumpulkan. Dia akan, soalnya dia teman yang soleh itu Bu, surah Az-Zukhruf, dia akan mencari nanti temannya lain di surga. Mana teman saya yang dulu bersama saya ketika di dunia, yang memperkenalkanmu, senantiasa mengajarkan agamamu. Mana teman saya yang itu ya Allah, dicari. Jadi kalau ibu punya teman yang ibu ketika futur, ibu didatangi, disamper, hayu ngaji, jangan lepaskan teman yang seperti itu Bu. Dia istimewa. Dia tidak mau sahabatnya menjauh dari Allah. Jangan dijauhi. Nih tersep dah kasih Bu eta mah. Hayu we kapan ngaji, kapan itu, justru Bu nu kitu nu jauhan mah Bu. Eta mah teman yang tidak benar. Yang senantiasa mengingatkan, ayo baca Quran, ini pakaiannya ayo diperbaiki, baca ini hijabnya. Itu yang begitu yang dicari. Harus yang begitu, pepet, dekat-dekat. Itu luar biasa. Dan terakhir Bu, tadabbur. Nah ini yang tadi terakhir. Nah inilah yang dimaksud dengan menangkap getaran Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan penuh perenungan, penghayatan. Jadi tadabbur itu at-tafakkur syamil, memikirkan dengan mendalam. Ini ayat itu tentang apa? Difikirkan, direnungkan kandungannya. Dan jangan lupa amalkan. Jadi nilai kandungan Al-Quran itu harus diamalkan. Makanya Rasulullah kana khuluquhul Quran. Terakhir, kata Ibnu Qayyim, ini pesan beliau yang luar biasa. Ibnu Qayyim mengatakan,
Apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu. Jadi kalau kita baca Quran, fokuskan hati kita. Saat membaca dan mendengarkannya, pasang baik-baik telingamu. Dan posisikan diri seperti posisi yang diajak bicara oleh zat yang memfirmankannya. Jadi kalau baca Quran, fokuskan. Betul-betul kita siap ambil wudhu, betul-betul siap untuk membaca Al-Quran. Dengarkan setiap ayat, fokuskan dalam membacanya. Posisikan kita seperti kita akan berbicara dengan Allah, zat yang memfirmankannya. Berarti posisinya harus bagaimana, Bu? Tegak, penuh dijaga adabnya. Imaca Quran, bari bobo, punten pisan ibu, imam bapak punten pisannya. Saya pengalaman haji, Bu, tahun 2013. Ada beberapa jamaah itu di Mina, di Bu, pakai ngaos Quran, bari nganggo anduk, Bu. Dikieu bari kitu, Bu, punten sor simuring teh, Ibu maaf, baca Qur'annya, Bu, gunakan dulu, ini pakai bajunya dulu. Ini Qur'an teh meni bari ngagoler, bari komok kieu, Masya Allah. Bacalah Qur'an. Kita, Bu, kalau mau bertemu dengan orang yang kita segani, Bu, kita hormati. Ini manusia, Bu, ya. Saya berbicara manusia. Ibu bade, Bu, nyareos. Dah mang, Ibu bari kitu, bari ngagoler bade, Bu. Enggak kan, Bu, ya? Ini Allah. Allah sedang mengajak berdialog dengan kita melalui Al-Quran. Maka jagalah posisi kita. Siapkanlah kita dengan persiapan terbaik. Itu barangkali, Ibu, yang bisa saya sampaikan terkait menangkap getaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa, Bu, ya, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus bermuamalah dengan Al-Quran. Bawa, Bu, ini kemana-mana. Bawa mushafnya. Jangan sampai Ibu kemana-mana, kalau Ibu lupa HP, Ibu sampai balik lagi HP ketinggalan. Tapi Al-Quran tidak dibawa, Ibu menganggap tidak apa-apa. Kenapa harus dibawa? Dialah teman sejati kita, Bu. Ketika di hari kiamat tidak akan ada yang menolong pun, dialah yang akan membantu menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Aku bacaan Quran. Aku bacaan Quran ketika di dunia. Inilah teman sejati kita, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya, kami sediakan waktu setelah Ustazah selesai memberikan materinya. Semoga bisa memanfaatkan momen hari ini sebagai sarana menambah wawasan dan memperkaya batin kita. Dan tak lupa kami mohon pada Ustazah untuk sekaligus menutup dengan doa. Pada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Baik, silakan, nanti saya tampung dulu, Bu, ya. Boleh, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu itu sholat malam menghadap pas lagi mau doa tuh merinding itu badan apa itu tanya tadi kabel berjalan. Merinding sampai pohon. Baik. Iya, boleh, mangga. Ibu mohon maaf, barunya namanya siapa, Ibu? Ibu Tuti. Ya, Ibu? Tadi Ibu menyarankan kita untuk membaca tafsir. Iya. Saya terus terang baru belajar agama secara benar. Saya mengenal pengajian Masya Allah. Sekitar 2016-an. Karena kemarin mengejar dunia. Ini saya diajak sama ibu di sini semuanya. Pertanyaannya adalah tafsir apa untuk pemula seperti saya yang mudah untuk dipahami. Demikian sekalian, terima kasih. Boleh. Saya begini, saya mau menanyakan mengenai adab untuk membaca Al-Quran. Apakah harus punya wudu? Kalau mengenai pakaian tadi sudah lulus tadi.
atau kalau misalnya di rumah kita baru buka gitu, nah, ya atau mukena, saya kira cukup itu. Baik. Nah, kalau mengenai wudhu itu kan kadang-kadang kalau misalnya dari kendaraan Iya. atau Ya, baik. Terima kasih. Baik, nanti saya akan coba jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Ibu Tuti, apakah ketika kita sholat tahajud kemudian merinding itu menjadi indikator atau pertanda kita diijabahnya doa memohon merinding? Allahu a'lam, barangkali itu ya salah satu kekhusyuan Ibu dalam berdoa. Tinggal nanti apakah kemudian apa yang Ibu pinta itu terwujud, terlaksana, ya berarti itu terwujud begitu. Tetapi merinding itu barangkali merupakan salah satu tanda kekhusyuan Ibu ketika berdoa, tawadhu. Tapi kalau menjadi salah satu indikator, belum tentu Bu, karena ada yang tidak merinding tapi Allah ijabah juga, ada yang seperti itu. Hanya yang jelas Bu, kemungkinan doa itu ya, kalau misalnya Ibu berdoa, lalu kemudian Ibu belum lihat hasilnya, apakah Allah tidak mengijabah? Allah mengijabah dengan versi terbaiknya. Kadang kan kita itu begini Bu ya, yang disebut diijabah itu yang sesuai dengan keinginan kita, bukan begitu. Jadi yang diijabah itu yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Jadi ada yang Allah ijabah langsung, doa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang Allah palingkan ya doa itu ke yang lebih baik, karena menurut Allah itu buruk doa itu kalau diijabah. Makanya dalam surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Makanya kata Allah, Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Nah, inilah makanya oleh Allah kadang-kadang diijabah doanya, hanya dibelokkan. Saya ingin tuh ya Allah ngedoa anak saya pengen di UPI misalnya, K4 misalnya teh. Dan cik Allah mah K4 depan saya nak gitu. Kadang-kadang kita mah, nah hanya ada anak saya teh pengen nanti ke UPI. Terus kita teh memaksakan. Nah ini kalau begitu malah kita melawan takdir, marah yang ada, kesal. Lalu na'udzubillah, hadir kalau sudah marah apa Bu? Suudzon ke Allah. Ari batur dilihat anak-anak teh lulus ke sini, ari anak saya Masya Allah Bu, semua itu punya takdir jalannya masing-masing. Kita itu kadang suka menempatkan diri kita itu lebih berkuasa dari Allah Sang Pencipta. Gitu. Bahkan ketika kemungkinan yang ketiga tidak diijabah, tidak di mana-mana, anak kita tidak kuliah. Apakah anak kita gagal? Tidak Ibu, Allah punya rencana lain yang menurutnya lebih baik. Bergelar itu bukan segalanya Bu, saya berat. Seharusnya dengan gelar saya, amal ibadah saya harus lebih baik. Saya merasa belum Bu, jujur, saya merasa belum. Di mana atuh ke diijabahna? Disimpan jadi simpanan di surga. Sampereun urang, disimpan ketika kita oleh Allah panggil, ini simpanan kamu. Ketika setiap permintaan keinginan kamu di dunia belum aku ijabah, ini simpanan kamu. Bukankah itu lebih indah? Itu, jadi harus dengan frame Allah. Itu Bu ya. Yang kedua, Ibu Endah, Ibu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sedikit-sedikit saja, sedikit-sedikit, perlahan, tetapi ada keinginan kita untuk terus belajar. Tadi saya sudah sampaikan, yang tidak boleh adalah berhenti. Ibu tanya, kalau tadi tafsir yang mana Bu? Makanya tadi saya sampaikan tafsir Jalalain itu mudah dipahami Bu. Sangat mudah dipahami. Kenapa saya ajukan Jalalain? Jalalain itu dia termasuk kitab turos yang cukup banyak dipuji oleh para ulama. Jadi Jalalain itu Ibu akan dapatkan, dia nanti tidak akan bercampur. Kalau Jalalain itu Bu, tafsir dengan asbabun nuzul. Ayat itu kan ada asbabun nuzulnya Bu. Kalau Jalalain itu nanti dia tafsir singkat. Jadi Jalalain itu tafsirnya singkat Bu. Sangat singkat, mudah difahami insyaallah. Tafsir singkat, nanti di akhir surah asbabun nuzul semua. Jadi dia buatnya begitu. Nah, tapi kalau Ibu ingin naik lagi, di upgrade Ibu ingin lebih ke ilmu kedokteran ya. Kemudian ilmu-ilmu keilmuan lainnya, bisa ke Al-Maroghi. Al-Maroghi Bu. Kalau Al-Maroghi itu lebih nanti tafsir itu kalau ada kaitannya dengan dunia medis itu dijelaskan nanti. Kalau dengan kesehatan mental itu ada, karena dia termasuk tafsir muasir, tafsir modern. Yang tadi saya sampaikan, yang per jilid itu 50.000 Bu. Itu sudah diterjemahkan, terjemahnya. Itu bisa. Jadi silahkan dicari. Itu barangkali Ibu kalau untuk tafsir. Kalau Ibu mau menantang Ibu, cenah kurang segitu mah. Nah yang tadi Bu, yang tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran, atau naik ke bawahnya muridnya
Ibnu Katsir. Itu lebih mufasir berikutnya, tapi banyak mengadopsi dari kitabnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, namanya Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Boleh itu digunakan. Ibu kalau penasaran ayat-ayat Al-Quran, ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain tuh salah satunya Tafsir Ibnu Katsir. Nanti dia akan kaitkan dengan ayat-ayat lain. Yang ketiga, Bu, tentang adab membaca Al-Quran. Jadi dalam kitab-kitab ulumul Quran, di antara adab-adab membawa Al-Quran itu ya Bu, kita membaca Al-Quran itu adalah di antaranya sebaiknya berwudu. Sebaiknya, bukan wajib berwudu. Sebaiknya berwudu. Jadi kalau tidak berwudu boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Apalagi kondisi kita dalam keadaan safar dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Kenapa harus berwudu? Kalau berwudu itu hati lebih ini Bu, tenang. Jadi kita siap membaca Al-Quran. Adab berikutnya, tidak boleh menyimpan Al-Quran di bawah kaki. Orang mabunya menisok menggampangkan. Al-Quran itu, kadang Al-Quran itu ditumpuk, kita beli Al-Quran panghandapna, ini kitab-kitab yang lain, ini Al-Quran, ini laptop, ini apa gitu. Nah, kalau di kitab-kitab ulumul Quran itu dijelaskan seperti itu. Apakah harus menghadap kiblat? Itu pun anjuran, bukan harus. Orang naik kendaraan mau mungkin orang kiblat mau, tidak mungkin Bu. Ya, tidak begitu, tidak harus. Termasuk dalam menutup aurat pun tidak diharuskan berhijab seperti ini Bu, tertutup. Asal tertutup sopan itu tidak apa-apa. Karena dalam menutup aurat itu ya tidak harus, maksud saya tidak ada aturannya dalam beberapa keterangan itu harus menutup aurat ini dengan sempurna, hanya sopan. Ya selayaknya lah kita mau memakai hijab begini pun yang ahsan, tetapi kalaupun tidak apa-apa. Nulah teh siga tadi Ibu hapunten ya. Bubu lucunan Bu, nggak pakai apa-apa jeung make anduknya, aduh. Ya. Tuh Mas, seperti tadilah. Jadi adabnya dijaga ya, pakaiannya paling tidaklah tertutup Bu ya, pakaian tertutup. Ulah nulek mong nu masyaallah gitu Bu ya. Seperti itu barangkali Bu di antara adab-adabnya. Nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Bacalah Al-Quran, gitu. Yang terpenting mah ini Bu, ketika membaca Al-Quran hadirkan hati. Ulah malaweng, baca teh banyak we, alhamdulillah beres. Gimana? Paham ini ya? Ya, gitu aja lah pokoknya mah. Ya sekarang mah harus di-upgrade. Jangan hanya gitulah. Ya, Masya Allah, aduh ini ayatnya gening ya, ini teh bercerita tentang kisah ini. Masya Allah ya, coba Bu itu kalau sudah tentang kisah-kisah perempuan Bu dalam Al-Quran. Ada kisahnya Asiyah, bagaimana perjuangan beliau ketika menghadapi suaminya yang zalim. Nangis Bu saya kalau baca kisah beliau. Sampai beliau berdoa, Robbi bnili baitan fi endak baitan fil jannah. Sampai ia berdoa, tapi kan digambarkan di tafsir itu. Makin digali tuh Bu. Ya Allah, begitulah ujian. Kadang ujian itu datang dari diri, dari suami, dari anak-anak. Nah, Siti Asiyah ujiannya datang dari suami. Tapi lihat apa pahala dari Allah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini kan hati itu, Masya Allah. Jadi ketika rumah tangga kita belum sesuai dengan harapan, kita baca kisahnya Siti Asiyah, gembiralah kita. Janji Allah, ya Allah kalau kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, Allah janjikan kita surga. Gitu Bu, ya barangkali itu Ibu. Oh baik, mangga kalau mau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pertanyaan pertama. Jadi kita ingin selalu membawa mushaf di dalam tas kita dalam perjalanan. Namun kadang-kadang kita nggak tahu kita masuk ke toilet misalnya. Iya. Sementara di tas kita masih ada Iya. mushaf Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemahaman Al-Quran antara adab dan ilmu. Kita lihat kondisi saat ini bahwa banyak sekali generasi-generasi muda yang secara adabnya jauh dari hal-hal yang bahkan jauh dari Al-Quran. Sementara kadang-kadang ilmunya tinggi gitu. Iya. Nah menurut Ibu yang saya lihat dari CV-nya tuh terkait dengan hal karakter, dari sisi mana kita harus memulai untuk suatu proses perbaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Sudah barangkali. Baik, ya. Yang pertama Bu,
Mushaf itu ada kalanya kita barangkali kalau kita ke suatu tempat tertentu harus ke toilet. Jadi pilihannya ada 2 kata para ulama. Kalau kita khawatir mushaf kita hilang, bawa. Boleh dibawa. Tapi kalau merasa aman, tinggalkan di luar. Baru nanti dibawa. Seperti itu disampaikan oleh para ulama. Itu untuk masuk toilet. Yang kedua, adab dan ilmu. Bu, kalau ilmunya benar, maka ilmu itu akan membuat dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama, orang yang berilmu lah yang paling takut kepada Allah. Saya penelitian kemarin, Bu. Ketika saya terakhir penelitian di sebuah pesantren, saya meneliti tentang korelasi hafalan Al-Quran dengan akhlak santri. Saya bertemu dengan beberapa melakukan sampel di beberapa ma'had hafalan Al-Quran. Itu, Bu, saya menemukan sebuah fenomena luar biasa. Nah, di sini, Bu, jadi bukan hanya sekedar hafal. Bukan hanya sekedar tentang 30 juz, Bu. Yang terpenting di Islam itu al-amiluna bihi, mengamalkan isi kandungan, itu yang terpenting. Ada saya menemukan, Bu, di sebuah ma'had. Ini bukan tentang dosa receh, Bu. Ini murabiahnya. Mohon maaf, Bu, ya. Saya harus sampaikan. Murabiahnya itu sudah menikah, Bu, tapi hanya beberapa bulan ia bercerai. Ternyata si murabiahnya ini dia penyimpangan seksual, Bu, tidak suka ke laki-laki. Dia sukanya ke anak didiknya, santri perempuan. Saya sampai bertanya-tanya. Dia hafiz, Bu, 30 juz. Saya coba teliti. Nah, inilah, Bu, ketika Al-Quran hanya sekedar dibaca, apalagi niatnya dari awal hanya sekedar untuk berbangga-bangga, aku hafal Al-Quran, ingin mendapat gelar dari manusia bahwa dia hafal Al-Quran. Sehingga apa? Al-Quran itu, Bu, tidak akan masuk ke hati-hati yang kotor, ke hati-hati yang tidak menjauhi maksiat. Gitu. Sampai saya temukan yang terakhir, anak-anak sanawiyah, Bu, dia dari hafalan, cuman pembinaan para murabiahnya tuh bagus, Bu. Jadi Al-Quran beres dihafalkan, nanti sama murabiahnya itu diceritakan. Tadi tuh ini yang dihafalkan, ini sampai saya itu 6 bulan saya teliti. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya kesana tuh jam 2 Januari, Bu, dini hari. Dari jam 2, saya lihat mereka bangun ada yang bangun pukul 2, Bu, setengah 3. Ya, mereka sholat tahajud, baca Quran. Itu sanawiyah kelas 1. Kamu gak capek? Saya takut sama Allah, Bu. Saya takut, katanya, saya takut Allah matikan saya tidak sedang dalam kebaikan. Saya sampai merinding, Bu. Itu sanawiyah kelas 1. Saya langsung itu wawancara itu hampir rata-rata santrinya. Duh, sampai Masya Allah. Oh, jadi bukan tentang Al-Qurannya, tetapi yang tadi, bagaimana kita bisa menangkap getaran-getaran Al-Quran tadi itu. Jadi bagi ibu yang mau menyekolahkan anaknya, nah ini penting kita, Bu, untuk menelisik lebih dalam. Jangan sekedar metode apa yang mereka gunakan. Apakah hanya mengejar sekedar di banyak? Adakah nilai-nilai yang mereka tanamkan? Di penelitian, di lokasi penelitian, objek penelitian yang saya lakukan, itu saya lihat, Bu, tidak berhenti di nasihat. Al-Quran itu betul-betul diamalkan. Penghargaan mereka itu ditentukan bukan dari sekedar nilai, tapi pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Itu luar biasa, Ibu, ternyata. Ini berpengaruh saya lihat di kelas, di tingkat berikutnya, di aliyahnya. Luar biasa, Ibu. Sudah tawadhu, Bu, saum tuh udah gak usah di ini. Pulang ke rumah tuh orang tuanya, Bu, nanti yang di ini. Mah, sholat tahajud, orang tuanya yang malu. Jadi pendidikan Qurani yang berhasil yang seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya, makanya ya mohon maaf, dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, satu sisi saya begitu bangga, alhamdulillah Al-Quran banyak sekali ya dihafal oleh orang banyak, tetapi belum cukup. Jadi belum hanya sampai sana. Makanya ada satu hadis, innalillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga, Bu, di dunia ini. Kata para sahabat, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuh. Mereka lah katanya ahlul Quran. Itu mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Siapa mereka? Mereka yang hafal Al-Quran dan mengamalkan kandungan isinya. Jadi kalau betul-betul mengamalkan kandungan Al-Quran, mual ayah, Bu, atau kamu penyimpangan gitu mah, itu mah kaum Nabi Lut.
Tidak akan ada dia belum apa-apa sudah taksairul qulub. Sieuna ge Bu. Artinya apa? Hafalannya baru sampai nih Bu. Kerongkongan. Jadi kalau hafalan itu masuk sini, menyerap ke sini. Buktikan di amal. Keilmuan seseorang itu bukan hanya di sini, di amalnya. Dan di karakter, menilai karakter Bu sekarang tidak cukup hanya dengan sekali dua kali pertemuan Ibu lihat dari banyak orang. Sekarang mau gampang Bu ninggal karakter jalmi mah, tinggal postingan media sosial nak. Kalau yang keluar itu kata-kata wah segala macam, ya begitulah karakternya. Begitu Bu, tapi insya Allah yang betul-betul pencinta ilmu, dia akan betul-betul menjaga sehingga dialah menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga jaga dia adab yang gitulah, adab dan ilmu ya, adab sebelum ilmu itu yang seperti itu Bu. Ya barangkali itu Ibu, mohon maaf ya. Terima kasih. Bisa tuh mungkin Bapak ada yang ingin bertanya? Ya. Masya Allah. Iya. Kalau ilmunya hari ini kita dapat ilmu yang begitu sangat menyentuh hati. Ya Rabb, ya. Jadi kalau khairul kasiran Ustazah Amin, Dr. amin. Hajar Dianus Lestari LSP NTB yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah seluruh acara telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan hari ini menjadi jalan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas, sabar, dan tawadhu, serta menjadi jalan bagi kita menjadi ahli surga. Agak Oh ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agar acara ini mendapat